sama kita. Ada siapa nih? Wah. Kenalan dulu. Ntar aja lah. Dulu, balik lagi nih, kita sudah setelah sekian lama nih kita tidak hadir. Entah kemana, mungkin sibuk, mungkin lelah, mungkin mencari cinta yang hilang aja. Jadi hari ini kita bakal ke segmen Story of You. Kali ini gue punya bintang tamu di sini. Siapa namanya, saudara? Nama Babe? Iya, namanya. Babe. Babe siapa namanya? Babe Zaini. Babe Zaini. Kalau nama asli siapa? Zaini. Zaini. Nama panjangnya? Nggak ada panjang. Zaini. Jangan Zainal, Zaini. Zaini. Gue kira tadi kalau rambutnya kribo jadi Babe Cabita. Wah, kalau Kribo. Ya. Kalau kribo enggak ya? Kurang mati lampu aja. Nah. Iya, kalau rada mati lampu baru. Kali ini kita cuma berdua nih. Berdua aja cuma sama gua, si O. Tadi dengan Babe sama Gue Dharma. Jadi hari ini kita mau segmen Story of You sama sumber daya kita, sumber daya. narasumber. Sumber daya. Narasumber. Berarti ini sejenis ini dong. Sejenis bensin. Narasumber. Bahan Apa bakar. baterai? Bahan bakar. Narasumber. Namanya Pak Zaini. Jadi gini Pak. Pak Zaini rumah di mana? Oh, di Bogor. Kenapa di Bogor? Karena tempat yang dingin, enak, sejuk. Sejuk, enak. Iya. Bogor jauh gak sih dari Jakarta? Lumayan, 2 jam. Tapi asli Bogor. Asli Palembang. Asli Asli Palembang. Jualan pempek. Enggak. Doyan doang makan pempek. Lu Palembang pempek? Kan pempek Palembang. Pempek Palembang? Khas Iya. pempek Khas Palembang. pempek. Iya. Palembang. Gimana sih sejarahnya pempek? Tahu nggak? Tahu nggak? Sejarahnya pempek. Iya. Emang itu udah dari dulu ya. Kalau mendengar sejarah nggak ada, tapi Nggak ada. semenjak saya lahir itu udah makan pempek. Tapi suka pempek? Suka. Suka. Karena pempek itu sebenarnya ya makanan itu dari sagu. Cuman bentuknya dari ini kapal selam, jadi bilangnya pempek kapal selam. Tapi suka sama pempek? Oh, suka banget. Nggak dinikahin? Sampai gigi ini hancur itu makan pempek. Kalau kalian suara masuk dong, kalau tawa kalian dong, doyan makan ragu. pempek, gigi Anda pakai habis. Iya. Lu tahu Balmon nggak? Balmon. Jadi pempek sama Babe tuan pempek nih. Tuan pempek. Gitu. Jadi tuan pempek. Enggak, Iya. sebetulnya yang pengen kita tanya di sini bukan masalah itu, tapi cerita dari Pak Zaini nih. Pak Zaini kan berprofesi sebagai security nih. Ya, Betul. Sudah sekian lama. Betul, sudah sekian lama. sekian Udah lama. berapa tahun kurang lebih? kurang lebih ya dari 30 tahunan lah ya? Ya, 30 92 tahunan ah. Oh, 92. Buset. Kok lu tahu sendiri? Oh, lu tahu sendiri. Dia bilang Oh iya. 30 tahunan berarti ya? Ya. Dari Sama tahun temen 92. dia itu. Gimana itu sejarahnya tuh kalau boleh tahu tuh Pak Zaini tuh? Ya, jadi asal mulanya saya merantau. Oh, asal mulanya nggak dilahirin dulu, Enggak, saya merantau ke Jakarta. merantau ke Jakarta. Ya, Pas umur umur 21. 21. Setelah lulus. Tahun berapa tuh? Tahun 90. 90. Iya. Oh, 90 tuh perantau. Ya, setelah lulus sekolah saya lari ke Jakarta. Nggak lulus masuk polisi Secaba, saya lari ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya di rumah saudara saya. Ya. Ya mencari sesuap nasi, akhirnya saya nongkrong di Tanah Abang. Nongkrong di Tanah Abang. Ya, Nggak jualan tuh. enggak, Tapi awalnya gitu tuh. karena abang saya pegang preman di Tanah Abang. Oh, oke. Jadi berawal mula Pak Zaini nih. Pak Zaini berarti berawal Yang mula pegang pempek lenjar, pempek ledger yang lurus. yang panjang iya. Jadi udah dari tahun 90 dari Lampung ke Jakarta. Dari Palembang ke Jakarta. Ke Jakarta, terus di Tanah Abang. Ya, Itu Berapa tahun tuh? awalnya karena sekitar setahun setengah 92 saya pulang Palembang ambil ijazah. Saya langsung balik lagi ke Jakarta, seminggu di Palembang, balik lagi ke Jakarta, saya melamar. melamar. Awalnya apa tuh kerjanya tuh? Melamar kerja yaitu di Hero. Di Heru. Ya. Oh, Hero tua juga ya. Dari 92 udah ada berarti Hero ya. Awalnya itu berarti. Hero dari tahun berapa? Di bawah 90-an udah ada di Palatehan. Itu jadi Namanya Hero. Hero juga. Hero dari dulu. Swalayan. Heru Swalayan. Yang paling pertama Hero itu berdiri di Palatehan. Heru tuh kalau orang-orang yang girang tuh ya. Hore. Bukan. Hero. Itu pahlawan. Oh, salah. Oh, bukan. Hero itu pahlawan. Heru tuh pahlawan. Itulah kepalanya kan bentuk gambar Hero. Oh iya itu. benar, Oh, logonya. benar. Logonya Iya, itu. logonya logo kepala kayak Spartan gitu. Iya. Logonya dari sebelah sini. Iya, dari sini. Terus yang edit. Iya, biar.
Itu tuh awal mulanya berarti. Ya. Emang kalau ngelamar jadi security, Saya bukan ngelamar security, saya awal gimana? ya ngelamar aja. Datang nih, ucuk-ucuk, Nah, ucuk-ucuk, setelah ucuk-ucuk, setelah nah, bikin nah, nah, nah. lamaran, lalu ada panggilan dari pos. Enggak, ceritanya kan dari rumah nih. Gua lamaran pengen nyari kerja kan ke Hero gitu kan. Enggak, saya enggak langsung ke kantor. Kemana itu? Saya lewat pos. Oh, lewat pos. Oh, zaman dulu at pos. Jadi aku ingin melamar, aku ke pos aja gitu ya. Tulis, Mbak nitip. Emang lamarannya lewat pos kok dulu? Lewat pos. Gimana tuh? Kita Ya. kan orang baru nih. Orang baru nih, kita nggak tahu nih zaman Iya. dulu belum Masih bayi. ngerasain lah. Masih bayi. Jadi kita Belum ngerasain lah. jadi kita bikin lamaran, ya lu masuk map yang coklat, kasih Tali tuh yang diikat. ya kasih perangko, tujuan kemana yaitu Ngelamarnya gitu. ya lewat pos, nanti dapat panggilan juga lewat pos. Lewat pos. Itu ngecek tuh berarti. Nanti dikirim ke rumah. Oh, dikirim ke rumah. Oh, dikirim balik berarti surat panggilan. Iya. Untuk Terus interview. gimana? Setelah dipanggil interview, saya disuruh merapat ke Gatot Subroto, kantor pusatnya. Oh iya. Terus. Ya, dari situ saya jam 2 siang saya dipanggil, saya datang. Nah, di interview, ditanya-tanya. Yang interview cewek cowok? Itu HRD-nya cewek. Cewek. Siapa namanya? Cakep nggak? Namanya Ibu Rosalina. Ayam moros. Ayam. Chinese Ayam itu, moros. Chinese yang Oh, Chinese. Maksudnya karena kerjanya bagus gitu ya. HRD-nya ya berarti ya. Terus gimana ya pas interview? ya interview saya ditanya kamu mau kerja jadi cleaning service? Saya jawab saya nggak. Cleaning service apa ibu? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya nggak tahu cleaning service apa. Bahasanya nggak ngerti lah. Ya. Bahasa Inggris. Akhirnya baru Nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Nggak bisa bahasa di- Inggris. Bilang gitu. dijelasin lah. Begini kerjanya ya itu membersih-bersih, nyapu. Jadi orang sebelum orang datang, karyawan datang kamu Kita udah datang duluan. Oh. Udah beres-beres duluan. Orang pulang kamu baru beres lagi. Hmm. Jadi pulangnya terakhir. Ya, Datang Ibu? awal, pulang belakangan. Iya. Siap Bu, saya mau, yang penting saya kerja. Itu awal itu. Tuh, udah deh akhirnya. Udah kalau mau nanti saya bikin surat. Nanti kamu saya taruh di Ratu Plaza. Wih. Oh, di Ratu Plaza. Di mana Ratu Plaza? Yang Nanti ada ada yang ada alamat. JKT48. Siap. Itu FX. Iya kali ya. Beda. Si ada. Belum ada kan? Belum Ada itulah. Lagi mana sih? Tadi Masih- bilang katanya udah. Itu masih efek mah masih jauh Lah lah. katanya wota. Hah? Wota katanya. Tapi gue penasaran. Berarti tahun 90 dulu lamaran nggak nulis kita mau jadi apa? Enggak. Oh, cuman ingin melamar. Ingin Pada melamar. yang terhormat personal ya. Oh, langsung. Oh. Tapi kepada Di, yang terhormat. di tempat. Oh gitu. Jadi tergantung job desk-nya tergantung dari si HRD-nya. Iya. Nanti nawarnya Iya, apa? dia butuh bagian apa. Oh, Zaman dulu begitu ya. nggak dilihat lulusannya apa. Kan kita lampir ijazah SMA, kelakuan baik, SKCK. kelakuan baik kalau dulu. Kalau sekarang ya zamannya Dulu surat kuning. kelakuan baik. Surat kuning bukan namanya? Enggak, bukan. Surat kesehatan dari dokter. Surat kuning. Nggak tahu ya? Baru cewek lu. Enggak, gue pernah PKL di Polres, jadi tahu. Oh, pakai surat kuning. Namanya surat kuning dulu. Ya, kalau saya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kuningan lu dulu ya? Jadi surat lamar tuh ijazah, Hmm. surat dari dokter, kelakuan baik, riwayat hidup. Itu ngelamar, naro apapun nanti pekerjaannya tergantung si interview HRD. Dari HRD. HRD membutuhkan di bagian apa? Iya. Jadi kan dia lihat kita itu mimik kita apa? Kamu ini sanggup kerjanya di sini, ini sanggup kerjanya di sini. Nah, Ya tetap yang ngeliatnya dari ijazah juga ya. iyalah. Ya, Atau ada awalnya di situ. Tapi Terus itu berarti pas umur 20 apa 19? Udah jalan 22 itu. 22. Iya. Masih 21 tapi jalan 22. Jalan-jalan kemana? Ntar dulu nih, Beh, mau nanya. Itu 22. Jalan. Jalan 22 kan? Iya. Lulus SMA tahun umur? Itu jalan 22. Enggak, lulus SMA umur berapa? 22. Jalan 22. Serius? Masih 21. 21 lulus SMA. Iya. Berarti SD? SD berapa tahun? SD jatuhnya 2 tahun. Jadi setahun di kampung pindah Palembang. Oh, karena pindah Pindah lagi kelas. Ulang lagi. Pindah lagi ke Palembang, belum nyampe habis naik kelas, balik lagi ke kampung. Ulang lagi kelas. Ngulang lagi kelas 1. Oh, mantesan. Belum bisa baca, nggak naik. Oh.
Udah bisa baca baru saya langsung Itu, kelas makanya gue bingung. Oh begitu. Buset lulus SMA 21 tahun. Dua berarti ya. Emang begitu zaman dulu. Tuir juga ya. Ya, apalagi umur di ijazah dirubahin. Ada yang lahir 70 jadi 68, Oh iya 69. zaman dulu sih gampang rubah-rubah. Karena surat tahu-tahu kepala sekolah udah pindahin aja pas ngah tuh kita udah SMA. Oh iya. Baru ngah bahwa kok gue lahir ini. Kan karena lahir dulu kan di kampung di rumah itu ditulis pakai buat makan siri yang putih. Iya ada gambarnya di sebelah sini. Nah, yang putih itu ditulis di apa? Tembok. Bukan tembok, papan. Papan. Kita kan rumah panggung. Oh iya iya. Iya, kalau ada anak yang lahiran, orang tua yang meninggal kan ditulis di situ. Ditulis ya. Ditulis di Itu berarti tradisi dong. tradisi. Sampai sekarang masih pakai? Enggak, Enggak, udah enggak. Udah beton Sekarang semua udah ya? banyak rumah batu-batu. Iya iya. Sebetulnya yang kita pengen bahas masalah persecurity nih. Nah, Pas udah sampai jadi setelah diterima di Iya, jadi geser. diterima di Hero, Nah. saya memang cleaning service. Training setelah saya bawa surat menuju di Ratu Plaza, Ratu ketemu Plaza, dengan manajernya. manajernya. Ya, tapi manajer langsung serahkan ke HRD lagi. Dan di situ ada lagi personalia. Nah, langsung dikasih arahan penerangan ini ke cara kerjanya. kerjanya SOP-nya ya. tahu. Terus tapi udah jalan tuh kerja jadi cleaning service-nya. Baru dia kasih ini dulu SOP dulu, kasih baca. Iya, itu kan udah jalan nih. Buku-bukunya, kertasnya. Udah jalan nih ceritanya Nah, nih. ya. Itu berlangsung berapa lama jadi 3 bulan saya jadi lulus OPJ? training. Jadi cleaning service. Oh, iya, cleaning service. 3 bulan. 3 bulan langsung Jadi karyawan? lulus. Lulus. Baru saya nggak pakai baju hitam putih, langsung dikasih seragam cleaning service. Buset deh. Berarti lanjut tuh, lanjut. Jadi cleaning service kayak ada training juga gitu ya. Iya, kalau di tempat-tempat gede gitu sih. Emang training? Gitu. Kalau tempat gede gitu. Standar kan ada standar-standarnya Iya. kayak gimana. Nah, jadi cleaning service berapa tahun? Nggak nyampe setahun, paling ya training 3 bulan, jalan 3 bulan saya naik Naik apa? jabatan. Oh, kira naik. Karena mobil. saya berantem. Lah, Saya berantem 2 kali kenapa tuh? sama cleaning service Gara-gara yang udah lama senior. Gara-gara gue disuruh buang sampah yang busuk-busuk terus. oh, kirain lagi ngepel terus diinjak. Enggak. Ngepel Jadi lagi tiap diinjak kali lagi pagi, gitu. kalau pagi kan masuk pagi sama dia, gue terus yang buang sampah. Karena malam itu kan daging busuk lah, ikan yang habis di perut kan itu kan pada busuk-busuk. Jadi yang kering gue yang basah. Ah. Jadi bagian yang gak enaknya doang. Nah, Terus udah berantem, panggil. Dipanggil Dia sama- kasus sama HRD. Sama HRD, sama Marinir. Dia apa kesalahan di mana ya? Bapak jelas aja begini. Nah, gitu. Udah akhir selaman aman. Selang seminggu saya dipanggil sama manajer. Kenapa tuh? Ya, Ditawarin. ditawarin kamu naik ke Beger aja, karena ada Beger yang satu pindah. Beger itu apa? Itu bungkus-bungkus barang kalau di belakang kasir, Iya. namanya Beger. Oh, yang bungkus-bungkus belanjaan gitu ya? Iya, yang basah, yang kering. Ya, itu Nah berapa lama itu tuh? itu hampir setahun, tapi saya training lagi itu 3 bulan. Training jadi baker dulu. Iya, Terus lulus lagi. lulus, baru Terus saya jadi akhirnya? Beger setahun, Hah? Lulus baru lagi. saya dinaikin ke security. Itu karena apa itu penyebab itu? Kenaikan jadi security karena security 1 itu pindah ke Kalibata karena ada keributan. Saya jadi dinaik. karena kurang orang. Nah, jadi saya naik ke situ. Saya dipanggil lagi. Kamu jadi security aja. Berarti kurang lebih Pak Jenny udah 1 tahun. Saya setengah nolak. di sana Saya nggak gitu. mau, Pak. Saya tahu kata nggak mau security kan nggak dapat duit, nggak apa-apa. Kan kalau di belakang kasir kan pasti dapat duit. Ada tips. Ada tip kan kalau ngantar barang Oh iya. ke mobil pakai troli itu kan Iya, iya. pasti dikasih. Iya. Terus Gitu. akhirnya kenapa mau jadi security? Disuruh manajer mau nggak mau. Mau nggak mau. No, Daripada iya. keluar. Iya. Daripada keluar. Nah, masuklah jadi security. Lepas baju Beger, saya pakai lagi hitam putih. Training lagi 3 Training bulan. security lagi. Iya. 3 kali di Tiga perusahaan kali. yang sama. 3 bulan saya training, lulus, Tapi pakai celana nggak? pakai mas. Celana training. Goblok. Oh, Oh, beda. bukan olahraga, bukan olahraga. Bukan olahraga, training zaman sekarang iya. Kalau zaman dulu ya hitam putih training. Iya. Kalau lu pakai biru udah lain lagi security. Ah. Terus gimana? Nah lalu lulus, saya dipanggil, kamu besok ke Grand Garden Apa tuh? Ngapain? training security. Training security. Oh, pelajaran. Iya. Pendalaman. Mendalam ini dari sana saya diajar sama Pendalamannya apa nih? Masih inget nggak? Masih inget nggak? pensiunan polisi. Masih Ya itu inget nggak? Apa? ingat mati. Kayak etika. Ya seperti kita cara menanganin maling, bagaimana
cara nangkap maling bagaimana, nanti ada foto-fotonya itu cara cara. Oh, ada langkah-langkah. Iya. Tetap ada SOP-nya berarti. Iya. Cara Cara kita mengintai maling bagaimana. Gitu. Itu dulu waktu jadi security bukan dilihat karena postur badan gede kan? Gua dulu kurus. Kurus banget. Kurus. Celana aja ukuran 27. Sekarang gemuk. Buset, 27. Kecang cuter. Iya. Kurus banget. Iya. Nah, pas lagi jalan dibilang, "Mas, kaki meja." gitu. Enggak. Terus udah jadi security berapa lama tuh? Itu sekitar 2 tahunan. Itu di Hero. Di Hero. Di Hero. 2005 pertengahan saya dapat lamaran lagi, saya ngelamar lagi. Ntar dulu, ente kan masuk jadi pegawai Hero kan tahun 2002, tahun 92. 92 seiring berjalannya waktu 1,5 tahun akhirnya jadi security. Iya. Betul dong, berarti dari Ya, tahun jadi 94 lah kurang Iya. lebih lah taruh ya. Customer service itu jabatannya. Nah, 94 jadi security sampai ke tahun 95 pertengahan saya melamar lagi, dapat panggilan di Sogo. Oh, di Sogo. Wow, Sogo mana? lebih ini nih. Sogo Plaza Indonesia. Lebih Oh, ini, lebih apa? Ya oke lah tempatnya next di level. Next level berarti Ya. ya. Nah, PI juga. dipanggil di situ, saya interview. Interview. Ya, itu dari interview dari peserta dari 8. Ya, jadi dari situ saya melamar jadi di Hero, Sogo. Sogo 95. 95 95 ke Sogo. Sogo Sogo sampai tahun 2007 Oh, lama juga. Lama Ya. juga. Di Sogo enggak? Terus di Sogo. enggak pakai Sogo enggak. Enggak. 12 tahun saya di Sogo. 12 tahun di Sogo. Iya. Di PI. Iya, enggak di Plaza Indonesia sampai Terakhir di 2099 terakhir ke Plaza Senayan proyek sampai 2006 balik ke Plaza Indonesia. Oh. Ya ya. Terus Habis dari itu? Dari Plaza 2006? Indonesia tutup. Tutup. Karena dari orang Plaza Indonesia tidak mau ada Sogo. Kan dulu perjanjian Sogo harus ada satu di Indonesia. Oh, gitu sejarahnya Karena itu ya. Sogo udah mulai berdiri banyak Kelapa Gading, Senayan, ya bukan cabang. kira-kiranya Pondok Indah gitu. Akhir kan tutup. Tuh. Terus akhirnya Akhirnya di situ dari tahun 2006 ditutup situ saya disuruh milih mau ikut demo, mau ngambil paket. Kalau ngambil paket lo langsung kerja, ikut yayasan. Oh, jadi asal yayasan itu dari situ sebetulnya. Yayasan, Keluar dari situ, ya pas masuk Ibu yayasan. Mega itu jadi presiden, Hmm. itulah tanda tangan yayasan diberlakukan. Dengan menterinya orang mana itu yang hau apa tuh? Iya. Mete hau apa Iya. itu. Ya itulah. Itulah jadi kacar-kacir dari pihak perusahaan-perusahaan itu jadi pada menyewa yayasan. Terus dari 2007 berarti pindah. Pindah saya ke yayasan BSI. Oh, nama yayasan ya. Dari yayasan tuh jaga di mana setelah itu? Dari itu saya langsung ke HRD-nya BSI, saya dilempar disuruh tugas di Pondok Indah. Sogo Pondok Indah. Oh, balik lagi ke Sogo malah. Iya, tapi gue udah yayasan, bukan karyawan Sogo lagi. Oh. Jadi Pak, kalau kita bicara sejarahnya tadi kan lumayan cukup panjang nih ya. Berarti kan Pak Jenny kan dari saat itu dari awal ada di Hero, jadi cleaning service, terus apalah itu tadi namanya? Sogo. Enggak, jadi habis jadi cleaning service jadi apa? Beggar. Jadi beggar, habis jadi beggar baru Jadi mulai security. Dari security karyawan biasa, terus akhirnya keluar dari Hero langsung ke Sogo. security lagi. Sogo jadi security, dari Sogo terus keluar lagi Yayasan security. masuk ke yayasan gitu ya. Pengalaman apa itu Pak yang paling anjing dah pokoknya gitu deh. Paling anjing ya pendidikan di Rindam. Di mana itu? Di Rindam, Condet. Gimana ya? Pendidikannya? Pendidikan security. Kayak gimana tuh? Ya. Yang bikin Waduh, Sialan nih. sampai makan nasi tai. Wah, si tai. Ya bayangkan di R20, Lah Anda kan orang bukan babi, kalau babi baru. di R20 itu sumur itu airnya minta ampun. Kita pakai baja besi ditekan di dalam biar basah semua. Habis itu kita suruh duduk berbaris berhadapan nasi rantang begini. Netes kan? Pendidikannya keras lah ya. bau. Netes ya mau nggak mau makan. Hmm. Ada lu muntah
makan lagi. Nggak, gua habis nih. Tuh bantu teman lu. Nasinya belum habis nih, mau makan. Kena muntah tuh. Iya, berdua Iya makan. kayak babi persis. Kalau orang padahal kalau menurut dari segi kesekuritiannya jauh. Pas sudah di lapangan berbeda. Pas sudah Cuman kita itu bekerja. lebih ke Nah, mental itu kan sebetulnya. mental fisik. Mental, fisik. Itu bagaimana kita di Eh, malam-malam. Tuh, terus solidaritas sama teman, Nah. apapun keadaannya, tujuannya kan ke sana ya. Iya. Terus habis itu Pak Jenny mulai ke bar tuh, kan jadi sekarang jadi security bar nih. Ya, Mulai jadi security bar itu tahun berapa tuh? itu tahun 2014 2014. dari ya. 14 atau 13? 14. 14 nih. 13 kan? Ya 13 ya. 13. Tahu Anda. Nah, itu dari yayasan apa udah jadi karyawan? Oh, dari yayasan. Yayasan dulu sebelumnya. Ya dari yayasan, ya keberangan owner dari bar ini ya mempercayain saya diambil Untuk jadi karyawan untuk jadi karyawan, menjadi security di di bar suatu tersebut. bar Nah, tersebut. kalau pengalaman ini, pengalaman PJ ini, bedanya jadi security di mall, tempat perbelanjaan dan di bar apa nih? Oh, jauh sekali. Jauhnya gimana itu? Ya kalau di mall kita berdiri. Hmm. Kita berdiri tergantung dari plottingan kita bekerja. Asal kita depan pintu, Ya udah, itu depan pintu aja depan tuh. pintu selama 2 jam. Tergantian ke belakang duduk. Nah di belakang duduk pintu itu kita ngecek karyawan. Karyawan kan keluar masuk. Iya, iya. SPG. Iya. Kalau di depan kita selamat siang. Ya, tamu Kalau ada lah. tamu lewat, Ya, ya. pokoknya mau dia. Greeting lah. Ya, kalau greeting kita ada lagi. Oh, ada Kalau beda lagi. kalau greeting untuk Sogo itu tiap pagi pembukaan itu semuanya greeting. Seperti kayak nunduk kayak jadi ini Jepang punya. Oh, jadi Hormat, kalau ada hormat. orang Ya, gini-gini, iya. itu lumba-lumba jadi. Iya, Si Itu. lumba-lumba. Tapi kalau kita siang kadang-kadang ya itu mutar di bar itu. Ya. Itu kalau bedanya sama di bar gimana? Kalau beda di bar ini bersangkutan dengan tamu. Tamu. Ya, Menangani orang yang mabuk gimana tuh? bisa. Pengalamannya apa aja tuh? Itu Ah. banyak sekali itu mabuk itu. Gimana tuh? Bermacam-macam gitu. Pengalamannya apa tuh? Yang paling parah dulu. Hah? Yang paling parah. Yang paling parah dulu apa tuh? Yang paling parah orang ribut. Ributnya gimana itu? ya sampai tonjok-tonjokan lah. Oh iya ya. Iya. Pernah kena tonjok Nah, nggak? itu memisahin. Alhamdulillah selama di bar jarang saya ditonjok. Belum. Ditodong pernah ditodong. Nah, todong pakai Oh, iya, pistol iya, pernah. Tapi ternyata bukan pistol. Apaan? Gue tembak Bisa. lu. Gue tembak lari ke mobil, kabur. Tapi Ya begitulah ya. misahin orang berantem kesel juga ya? Dibilang kesal, ya enggak. Karena saya tahu apa yang saya lerai itu, saya tahu masalahnya. Soalnya keadaannya mabuk sih Ya, ya. Jadi dianya ada juga yang sadar. benar, ada kalau udah mabuk ngakunya benar-benar aja. Padahal lu sendiri yang nyenggol orang. Ya. Itulah bedanya jadi security tempat perbelanjaan sama di bar. Ya, Tapi suka dukanya kan ada kan. oh pasti. Yang paling asik kalau jadi security di swalayan tempat perbelanjaan apa tuh? Kalau suka duka di pelayan masih santai kan di sana. Sukanya apa sukanya? Senangnya kenapa senang di sana gitu? Bukan kita senang karena memang udah tugas. Nggak bisa kita bilang senang. Pengalaman enak lu Ya, maksudnya. kalau keenakan nggak ada. Namanya jadi sapam itu ya si malakama. Oh iya. Nggak bisa dibilang enak, nggak bisa dibilang. Enggak, contoh misalkan tadi kayak dapet tips enggak. Cuman maksudnya karena bekerja motivasinya karena buat hidup Ya, aja kali ya. ya kalau itu kita nggak mengharap seperti begitu. Yang penting kita gaji. Betul. Kalau di ini, Kalau suka-sukanya di bar, hah? suka dukanya di bar. Yang sukanya aja nih, jangan dukanya, sukanya. Sukanya ya pertama ya gitu cari duit Nah, terus deket sama cewek-cewek muda. dan Ya? minum juga gratis. Oh iya. Deket cewek-cewek muda. Ya? Cewek-cewek muda. Makanya gua awet muda walaupun gigi ompong tapi jiwanya. Suka nganterin ke mobil gitu. Oh iya. Ini kan nih berhubung waktu udah hampir memisahkan kita nih. Pertanyaan terakhir. Pernah bungkus ya? Enggak. Anjing. Enggak pernah bungkus ya? Enggak pernah ngebungkus ya? Pertanyaan dari gua, pernah dibungkus gak? Enggak. Ya, apaan tuh? Pernah
jaksa satu yang tidak boleh dipegang? Itu wajar. Oh, iya. Nggak sengaja. Iya. Karena kan posisinya Iya. si cewek itu mabuk. Mabok. Gitu. Kalau orang nggak mabok kita pegang-pegang ya marah. Iya benar, nggak salah Kan juga. tujuannya bantu sebetulnya. Iya. Ya, begitulah Pak Haji ini. Kira-kira mau sampai kapan nih menjadi security ini? Kalau security ya sampai kapan saya masih kuat ya saya jalan. Sikat terus. Sikat. Tapi kalau ada yang lebih bagus misalnya posisi bawah saya bisa jalani saya jalanin. Tapi kena udah begini ya udah mentok. Beda bentuk ya. Ya saya himbau pada kalian Ya dicurhatin. yang muda-muda kalau punya anak jangan sampai masuk jadi security. Kenapa tuh? Karena udah jadi security udah mentok nggak bakalan jadi Apa-apa. apa-apa. Berarti intinya harus pendidikan nomor 1 dong. Betul itu Biar dia. pintar, biar dapat kerjaan yang lebih Nah, kalau udah mentok mau masuk security silakan. baik. Mantap, Kalau udah mentok. mantap. Tapi udah punya anak dong. Saya udah 3, udah punya cucu. Mantap. Wah mantap. Abah. Ya terlepas apapun pekerjaannya kayak tadi Pak Jenny bilang itu kan cuman opini berdasarkan pengalaman ya sebetulnya. Iya, iya. Tapi kalau misal memang kalian jiwanya itu orang-orang yang pengen melerai sesuatu atau menjaga sesuatu supaya tetap utuh, mengamankan sesuatu kan Betul, boleh-boleh betul. aja kalau misalkan Iya. nggak kesampaian jadi Betul. polisi bisa jadi security ya nggak sih? Ya Betul. di luar itu Dan bukan suatu kerjaan yang bisa dipandang sebelah mata nah doang sih. betul penting itu Penting itu juga penting. seorang security itu kan juga banyak jasanya juga. Betul. Kalau nggak ada security nggak ada keamanan. Betul. Benar dong. Gitu. Garis depan di perusahaan yang belum terlalu besar ya security. Ya jadi begitu Pak Jenny, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat lah. Sehat-sehat ya. Dan Abah nih. Ya. Amin. Amin. Ya, Ya, mudah- jadi begitu aja. Gimana? Ada kata-kata terakhir lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada, udah cukup ya. Udah Ya. tadi pesan-pesannya udah mantep tuh. Udah mantap tuh. Jadi begitu teman-teman kurang lebih story of view-nya Pak Zaini. Kita begini loh. Jangan lupa dong. Iya. Jangan lupa apa? Subscribe. Apa? Apa? Subscribe. Subscribe. Teng-teng gitu Ya, ya. teng-teng. Lonceng. Lonceng. Jangan Lonceng, jangan iya. lupa bunyikan lonceng. Subscribe, like, Komen. and Jangan lupa share. dan share. Jangan lupa juga follow kita di sosial media kita. Ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Siap. Mantap. Mantap. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Kita dari Best Place Production undur diri. Bye-bye. Bye bye. Assalamualaikum.